perkenalkan, nama saya Gloria Angelica. Saya berasal dari Universitas Bunda Mulia semester 3. Di video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu makanan khas Indonesia, yaitu ikan tongkol balado. Di video hari ini, saya akan menjelaskan tentang bahan dan cara pembuatan ikan tongkol balado, sejarah penyebaran bumbu dan rempah dari ikan tongkol balado, karakteristik bumbu dan rempah, serta pewarna alami apa yang digunakan dalam ikan tongkol balado dan pengaruhnya terhadap makanan tersebut. Berikut adalah bahan-bahan untuk pembuatan ikan tongkol balado. Yang pertama, kalian harus menyiapkan setengah kilogram ikan tongkol. Selanjutnya, 1 buah jeruk nipis, 2 ruas lengkuas, dan secukupnya garam, gula merah, minyak goreng, dan air. Kemudian untuk bumbu yang dihaluskan ada 15 buah cabai keriting, 3 buah cabai rawit, 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 ruas kunyit, 1 buah tomat, dan 1 buah kemiri. Membuat ikan tongkol balado. Yang pertama, cuci bersih ikan tongkol. Setelah dibersihkan, berikan garam secukupnya dan perasan jeruk nipis untuk menghilangkan bau amis dari ikan. Diamkan sekitar kurang lebih 15 menit. Kemudian haluskan cabai keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri, dan tomat. Setelah 15 menit, panaskan minyak goreng dan goreng ikan tongkol hingga setengah matang atau matang. Tergantung selera kalian, angkat lalu tiriskan. Kemudian panaskan minyak goreng untuk menumis bumbu yang dihaluskan dan lengkuas yang sudah digeprek. Saat bumbu ditumis, masukkan garam dan gula merah secukupnya hingga harum. Lalu masukkan ikan yang sudah digoreng dan beri sedikit air. Diamkan hingga bumbu meresap. Setelah bumbu meresap, angkat dan ikan tongkol balado siap untuk disajikan. Karena saya membahas tentang ikan tongkol balado dan dalam masakan tersebut banyak sekali bumbu dan rempah, maka saya akan mengambil 2 saja untuk saya jelaskan sejarahnya. Yang pertama ada sejarah cabai. Siapa sih yang nggak tahu cabai? Cabai ini tentunya sangat populer sekali di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, ternyata cabai memiliki sejarah loh teman-teman. Pada awalnya, tanaman cabai ini berasal dari benua Amerika, tepatnya di bagian tengah dan selatan. Sekitar tahun 5200 sampai 3400 sebelum Masehi, cabai mulai dipergunakan secara luas oleh semua penduduk asli di benua Amerika. Pada saat itu juga, suku India mulai membudidayakan cabai dengan cara mencangkok atau menyetek. Pada saat penjelajahan samudra pada abad 15, Columbus menemukan benua Amerika, dan ia melihat bahwa penduduk asli Amerika sudah membudidayakan tanaman cabai. Akhirnya Columbus memperkenalkan hasil temuan tersebut kepada masyarakat di negara Eropa. Dan negara pertama kali yang menggunakan cabai sebagai bumbu masakan adalah Spanyol. Penyebaran cabai sangat cepat sehingga Spanyol dan Portugis menyebarkan cabai sampai ke Asia dan tentunya di Indonesia. Sejarah kemiri. Tidak ada sumber pasti yang menyebutkan wilayah asal dari pohon kemiri. Di Indonesia ada yang menyatakan bahwa kemiri sebenarnya berasal dari Pulau Maluku. Akan tetapi pertumbuhannya telah menyebar ke seluruh wilayah di Nusantara. Pohon kemiri tumbuh subur di kawasan dengan iklim tropis, termasuk di Indonesia. Persebaran pohon kemiri ini dimulai dari wilayah India dan Cina, kemudian menyebar ke berbagai kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Sebaran kemiri di Indonesia meliputi daerah seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Bali, Lombok, Sulawesi, dan lain-lain. Karakteristik bumbu dan rempah. Yang pertama ada bumbu kering dan utuh. Bumbu ini yang dapat digunakan dalam bentuk kering dan dapat disimpan lebih lama. Misalnya seperti cabai Jawa, kayu manis, dan cengkeh. Yang kedua ada karakteristik bumbu segar dan lumat.
Penggunaan bumbu ini dengan cara dihaluskan atau dibuat lumat dengan menggunakan ulekan, blender, atau alat penggiling lainnya. Yang ketiga, ada karakteristik bumbu segar dan diiris, di mana bumbu ini hanya dipotong-potong, seperti misalnya bawang putih dan merah. Yang terakhir, ada bumbu parutan. Contohnya itu bawang putih yang dapat diparut. Karakteristik bumbu dan rempah yang terdapat dalam masakan ikan tongkol balado adalah termasuk jenis karakteristik bumbu segar dan lumat, karena semua bumbunya dihaluskan dan dibuat lumat. Bahan pewarna alami yang digunakan dalam memasak ikan tongkol balado adalah cabai, yang dimana cabai tersebut menghasilkan warna merah pada masakan. Nah, ternyata cabai memiliki banyak manfaat bagi kesehatan loh teman-teman. Yang pertama, cabai menurunkan berat badan karena cabai ini mengandung capsaicin yang akan mempercepat metabolisme dan membantu tubuh membakar kalori lebih cepat. Cabai juga bermanfaat menyehatkan jantung dan melancarkan sirkulasi darah. Tetapi kita tidak boleh banyak mengkonsumsi cabai karena bisa menyebabkan nyeri perut, mak akut, dan mengurangi sensitivitas lidah kita. Makanan khas Indonesia ini sangat beragam dan memiliki keunikannya masing-masing di setiap daerah. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus melestarikan bumbu dan rempah yang ada di Indonesia. Karena bumbu dan rempah merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang patut kita syukuri. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia harus bangga terhadap kuliner Indonesia yang kaya akan bumbu dan rempahnya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua.